Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dina dalam pembelajaran BAM kelas 6 SD. Sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran minggu kemarin, yaitu upacara adat pernikahan atau perkawinan di Minangkabau. Nah, di Minangkabau itu banyak tata cara pernikahannya. Lain Padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi lain daerah, lain pula tata cara yang digunakan di dalam pesta pernikahan maupun perkawinan di Minangkabau. Nah, secara lazimnya, secara umumnya ada langkah-langkah yang dipelajari dalam upacara pernikahan atau perkawinan di Minangkabau. Upacara pernikahan perkawinan di Minangkabau yang pertama itu ada kegiatan namanya Manapiak Bandu. Manapiak Bandu ini merupakan pihak perempuan mengirim utusan untuk menyampaikan mukasui atau maksud tujuan kedatangannya kepada pihak laki-laki. Biasanya proses kegiatan Manapiak Bandu ini pihak perempuan membawa sirih lengkap. Cara pernikahan atau perkawinan di Minangkabau yang kedua yaitu meminang. Jika pihak perempuan dan pihak laki-laki telah bersepakat, maka pihak perempuan datang kembali ke rumah pihak laki-laki dengan membawa utusan nini mama dari pihak perempuan tersebut. Nah, nini mama ini nanti ketika utusan pihak perempuan datang lagi ke pihak laki-laki itu dengan maksud ingin meminang. Jadi ibarat pepatah, kawin jo nini mama, nikah jo perempuan. Nanti, biasanya ketika proses meminang ini pihak laki-laki belum lagi memberikan keputusan di saat itu. Namun nanti pihak laki-laki sehari sesudah itu atau beberapa hari setelah itu pihak laki-laki lalu mengirim lagi jawabannya ke utusannya dan menyampaikan nanti ke bagian pihak perempuan. Selanjutnya upacara pernikahan atau perkawinan di Minangkabau yang ketiga yaitu Batimbang Tando Jo Bainai. Batimbang Tando ini dilaksanakan ketika pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah memiliki kesepakatan. Jadi kesepakatannya sudah dia miliki, dia putuskan bahwa akan melaksanakan acara pernikahan atau acara perkawinan di Minangkabau yang ditandai dengan Batimbang Tando. Biasanya ketika proses Batimbang Tando ini atau Batimbang Tando atau memberikan tando, biasanya itu pihak perempuan membawa juga sirih. Dan juga ada pihak perempuan itu membawa sirih, kain tenun balapa atau keris atau tando atau sepasang cincin yang dijadikan tanda untuk mengikat antara sudah ada mengikat. Nah, di acara Batimbang Tando ini juga sudah disepakati kapan hari pernikahan atau perkawinan di Minangkabau dilaksanakan. Nah, ketika setelah Batimbang Tando terjadi, maka setelah itu barulah dilakukan malam bainai atau pihak perempuan melakukan inai, membuat inai di jarinya, itu menandakan kepada sanak saudara bahwa mereka itu sudah melaksanakan, sudah ada tanda atau Batimbang Tando atau bainai. Tapi zaman sekarang juga bainai ini juga dilakukannya mungkin sebelum pernikahan. Selanjutnya, prosesi atau kegiatan selanjutnya yaitu menikahkan. Biasanya proses menikahkan ini itu telah ada kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki kapan tanggalnya, gimana pelaksanaannya itu sudah jelas. Nah, di saat proses pernikahan ini itu dipimpin oleh pejabat kantor QA, kantor urusan agama. Nah, ketika proses pernikahan ini itu dilaksanakanlah ijab kabul dan pemberian mahar. Nah, ketika selesai ini proses menikahkan ini itu sudah sah sebagai pasangan suami istri. Namun karena belum adanya proses menjapui marapulai, maka pihak laki-laki belum boleh tinggal di rumah pihak perempuan. Nah, biasanya pelaksanaan dari proses menikahkan ini biasanya di rumah
pihak perempuan, atau ada juga yang menikahkan ini di masjid, dan sekarang ada juga yang menikahkan ini di kantor urusan agama. Itu sesuai kesepakatan. Selanjutnya, upacara pernikahan atau perkawinan di Minangkabau yaitu menjapui marapulai. Biasanya proses menjapui marapulai ini dilakukan pada pesta pernikahan atau pesta perhelatan. Menjapui marapulai ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan dan anak daro serta pengiringnya datang ke rumah marapulai. Nah, di sana biasanya di rumah marapulai itu atas permintaan keluarga bersama, biasanya anak daro dan marapulai bersanding sebentar di rumah marapulai. Setelah itu barulah nanti marapulai dibawa ke rumah anak daro atau pihak perempuan. Selanjutnya, acara perkawinan atau pernikahan di Minangkabau selanjutnya yaitu acara mempasandingkan anak daro dan marapulai. Biasanya mempasandingkan anak daro dan marapulai ini di rumah anak daro saat pesta pernikahan atau perkawinan, dan ada juga di rumah pihak laki-laki. Nah, dari saat dipersandingkan tersebutlah nanti anak daro menerima ucapan selamat dari tamu undangan yang datang. Nah, selanjutnya acara yang terakhir yaitu upacara pernikahan atau perkawinan di Minangkabau yaitu menjalang mintuo. Biasanya kegiatan atau proses menjalang mintuo ini dilaksanakan 4 hari atau 5 hari setelah pesta pernikahan atau perkawinan di Minangkabau. Biasanya pihak anak daro itu datang ke rumah sanak saudara pihak laki-laki atau marapulai dengan membawa biasanya kue, ada kue ikana, ada kue punyi, dan lain sebagainya, dan diantar ke rumah ninik mama atau mintuo atau bagian mertua pihak laki-laki. Nah, nanti orang mintuo atau orang tua laki-laki atau orang tua marapulai itu akan memberi buah tangan kepada anak daro. Misalnya seperti bahan pakaian atau emas atau sepatu, itu sebagai tanda atau bekal bagi anak daro dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Selanjutnya, kita akan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam upacara pernikahan atau perkawinan di Minangkabau. Nilai-nilai yang terkandung ini Bu Dina bagi 4 ya nak. Ada 4 nilai-nilai yang terkandung di dalam pesta pernikahan atau perkawinan di Minangkabau. Yang pertama, jika kita lihat dari nilai agamanya, bahwa ketika kita telah mampu, ketika kita telah dewasa, telah memiliki kemampuan, maka segeralah melakukan pernikahan, karena pernikahan dan perkawinan itu merupakan ibadah. Selanjutnya, nilai adat. Nilai adat di sini dapat kita lihat jika kita sudah dewasa, itu tabu bagi orang Minang, alah gadang tak balaki. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial di sini dengan adanya pernikahan atau perkawinan yang menggabungkan antara dua keluarga, sehingga di sana terjadilah hubungan silaturahmi sosial antara keluarga yang anak daro dengan keluarga marapulai. Yang keempat yaitu nilai moral. Sangat tercela bagi laki-laki dewasa ataupun perempuan dewasa melaksanakan ikatan tanpa adanya pernikahan. Baik ya. Selanjutnya ada 4 syarat yang ditentukan dalam menentukan calon suami atau calon istri di Minangkabau. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, orangnya tidak sedarah atau sepesukuan. Yang ketiga, baik suami atau istri harus saling menghormati dan menghargai keluarganya. Yang keempat, baiknya calon suami itu harus memiliki pekerjaan yang tetap agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dalam berumah tangga. Oke nak, sekian dulu pembelajaran Ibu pada kesempatan kali ini. Bu Dina undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.